Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sesuai suasananya syahdu, milane leh jawab nggih syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'du. Bapak Ibu, para remaja, jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang kala hormati lan mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, setiap ketemu teman hari ini sehat toh? Ngoten nggih. Seluruh yang hadir sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, karena itu memang sesuatu yang berharga. Jenengan tidak mungkin bisa datang ke sini kalau kondisinya tidak sehat. Bahkan banyak yang ketika diberi sehat tapi tidak diberi kesempatan, maka untuk datang ke majelis ilmu pun juga menjadi sesuatu yang berat. Tapi lek pun jadi kebutuhan, artinya leh talabul ilmi itu sudah menjadi kebutuhan hidupnya, insya Allah hadir ke majelis pengajian itu sebagai nutrisi, sebagai vitamin, maka sering disebut siraman rohani. Monggo bersyukur pada Allah secara lisan, bareng-bareng kita lafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salamipun Allah mugi kalimpah dumateng Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad yang semua kita pasti, karena beliau adalah role model terbaik dari manusia, contoh terbaik dari manusia, dan yang mengumumkan bukan surat kabar. Yang mengumumkan bahwa beliau itu adalah orang terbaik
bukan media sosial. Karena apa? Sok-sok media sosial, judul kalih isine sok-sok rapodo. Bahkan tidak sedikit ketika media sosial itu bersifat hoax atau hoax, berita bohong. Ini yang umumkan Allah langsung. Mungkin beberapa waktu lalu ayat ini banyak dibaca. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu yang umumkan Allah, bahwa Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Maka lek pengen mencari figur, lek pengen mencari contoh dalam hidup, ya sudah. Ini mau salah satu jamaah katanya baru aja pulang ngaji, belajar tentang bagaimana makannya Rasulullah. Dahsyat. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah beberapa kali kalau dihubungi belum saged, alhamdulillah pagi ini bisa, dan kangen juga ya, lama sekali kita tidak ketemu. Tadi disebut nama saya Mas Ron, alhamdulillah niku bahasa Inggris nek basa Magetane Marsono. Karena nyebutnya bahasa Inggris, jadi keliru Marson gitu ya, atau Masron, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita pagi ini insya Allah saya kasih judul bebas stres tercapai bahagia. Napa judulnya? Bebas stres tercapai bahagia. Bapak Ibu, hari ini lek mboten faham, mohon izin, ini anak-anak bisa bahasa Jawa enggak? Oh enggak bisa. Oh berarti nanti saya harus makanya harus bahasa Inggris ya, atau bahasa Arab ya. Nah nanti kalau bahasa Arab kula paling pulang dirasani sama bapak-bapak ya, kek karepmu apa gitu ya. Baik, berarti pojok kampung aja ya, kadang-kadang bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa. Hari ini kalau seseorang itu tanda kutip tidak pandai mengatur, tidak pandai memanage dirinya sendiri, situasi pandemi katanya mengantarkan orang banyak yang stres, pikirane sumpek, pikirane butek, atine jutek. Bahkan banyak orang yang kemudian mengambil langkah salah hanya untuk membenarkan apa yang dia lakukan karena wujud dari stresnya. Mugi-mugi kedatangan kita hari ini salah satu cara Allah untuk kemudian membebaskan kita dari penyakit stres itu. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya hari ini, sinten wau sing saking dalem punya masalah? Oh, ndak usah angkat tangan Pak, kok ketok Pak. Pertanyaannya boleh angkat tangan, siapa yang ketika hidup ndak pernah punya masalah? Angkat tangan. Ketika masih kecil, delok wong nikah, delok wong rumah tangga, wah rumah tangga ki enak ya. Tapi begitu sudah nikah, apa masalah selesai? Ya. Oh, ini malah ini sing jawab, malah tambah masalah Pak. Yang sudah nikah melihat anak kecil dia ngomong, ah alangkah indahnya kalau rumah tangga saya diberkahi anak. Permasalahannya ketika sudah diberikan anak, apa masalah selesai? Tidak selesai.
Berarti kesimpulannya memang kula jenengan sami hidup itu memang dihiasi dengan masalah. Bahasanya Ustadzah Lutfiyah Sungkar, dalam kehidupan kita itu dihiasi 1001 masalah. Yang sewu yang kesini tadi suami istri, mungkin gara-gara arep budal pengajian mawon iso dadi masalah kok. Bapak wis siap, ibu leh dandan ra rampung-rampung ngeten nggih. Jadi mulak kaya arep dadi artis apa piye ngoten nggih. Padahal arep budal pengajian. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah inspiratif, mudah-mudahan menjadi pembelajaran. Ada sepasang temanten baru yang memutuskan, biasalah lek manten baru itu laki-laki biasanya manggil istrinya gimana? Hari ini, wow, bebek gitu ya. Nek Kiai Sarjo matur istrinya gimana? Ummi gitu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dia putuskan suami istri muda ini untuk honeymoon. Dia ngambil satu tempat di pegunungan yang di sana banyak sawahnya, ben refresh otaknya. Begitu perjalanan pagi begini, tiba-tiba Allah mengirimkan suara. Suaranya ngeten, wek, 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 dari balik semak-semak. Kata suami, dia ngomong begini, esuk wis enek anak pitik. Anak pitik niku jenenge napa? Kutuk, ya. Ya ini wis enek kutuk. Istrinya karena tadi mendengar suara wek 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 ngomong, oh bukan, itu bukan suara kutuk. Kok kutuk toh? Kutuk ya. Kutuk niku lak iwak niku nggih. Bukan suara kutuk, bukan suara ayam, itu jelas suara anak bebek jenenge Mari. Kata suami, ndak, kupingmu wis sing ora beres, wong genah suara kutuk. Istrinya, enggak, itu bebek, anak bebek. Karena delalah jane podo-podo rong rohe. Karena suara itu sumbernya dari balik semak. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya marah besar kepada istrinya, istrinya gondok sisa. Gara-gara napa? Urung jelas loh. Gara-gara napa? Gara-gara suara yang belum jelas. Suami marah besar, malah mengatakan kupingmu jane piye to? Centelan wajan apa piye? Wong genah swara kutuk. Sing istri juga nggak mau kalah, ya. Sing perlu didandakne ning THT iku malih ora malih aneh ngoten nggih. Sing perlu didandakne ning THT kupingmu lho Mas. Sudah turun lagi. Di tengah perdebatan itu Allah nyuruh hewan ini untuk munineh. Wek 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 gitu. Nggih, nek meri pripun munine? Ya. Akhirnya Allah mengirim suara itu lagi. Tetapi kemudian sesaat kedua pasangan ini, pasangan suami istri muda ini akhirnya menyadari itu. Si istri ngomong, ya wis Mas, lek menurutmu kui suara kutuk anak pitik, wis sak karepe sampeyan. Wong lek kadung judeg biasane lak ngoten niku to. Lah musuh wong ngengkel. Sing lanang nggih ngoten. Ya wis lek ngono. Nek menurutmu meri wis golek ana meri kae ngoten nggih. Akhirnya setelah itu alhamdulillah calling down. Kemudian turun. Kesadarannya tumbuh lagi. Dek, awake dhewe mau rene arep nyapa? Arep golek refreshing Mas.
Lah kok awake dhewe malah geger? Gek gara-gara swara sing urung jelas. Nah, akhirnya alhamdulillah dua-duanya sama-sama menyadari inilah bahayanya lek awake dhewe, maaf ya, kadang-kadang mendapat informasi yang belum jelas tapi kemudian langsung ditelan mentah. Makanya pesennya kepolisian dalam hal cyber itu ngomong, kalau menerima informasi yang masuk ke HP kita, ojo langsung sarser ya, tapi disaring dulu supaya tidak timbul masalah di belakang hari. Jamaah sekalian, judulnya tadi napa? Bebas stres, tercapai bahagia. Alhamdulillah kula tingali yang bawa buku ndak banyak ya. Artinya yang lain mengandalkan pendengaran, insya Allah hafal Pak aku. Pun mungkin ora hafal WA mawon ya kalau lupa. Yang pertama, insya Allah yang bisa membebaskan kita dari stres itu adalah qaribun minallah. Orang yang dekat dengan atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebenarnya sudah paring kabar gembira, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Terus ujibu da'watad da'i idza da'an. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Janji nih Allah. Maka insya Allah yang pertama manfaat ketika kita dekat dengan Allah, monggo nanti menjadi bahan bahan introspeksi. Ketika kita dekat dengan Allah, maka bisa dipastikan yang pertama Allah akan memberikan cintanya kepada kita semuanya. Jadi yang pertama, kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintai kita. Bu, rasane dicintai suami gimana? Wah, seneng nggih. Bapak jenengan lek dicintai istri gimana perasaannya? Bangga, mongkok, seneng, bahagia, wong disenengi. Nah, apalagi ini yang menyenangi, yang mencintai Allah. Maka apapun yang kita butuhkan akan dipenuhi Allah. Syaratnya apa? Monggo berusaha meraih cintanya Allah. Salah satu caranya monggo berusaha mendekati Allah. Hadis qudsinya jelas. In tadanu minni tadanu minka mawaddati wa in tan'anni talqani angkanaian. Jika kamu manusia mau mendekati aku Allah, ya, in tadanu minni tadanu minka mawaddati, maka engkau akan mendapati aku dekat dengan kamu. Tetapi wa in tan'ani, ketika engkau malah menjauhi aku, pura-pura enggak butuh, etok-etok ora butuh, maka jangan heran talqani angkanaian, engkau akan mendapati aku jauh dari kamu. Berarti kata kuncinya, lek pengen dekat dengan Allah, lek pengen mendapatkan cintanya Allah, yuk belajar mendekati Allah. Yang kita lakukan ini mudah-mudahan jadi sarana kita didekatkan, kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya, man salaka
Kurang semangat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mulai MC paling pojok sini sampai ibu yang gendong putra semuanya, saya pengen tanya jujur, siapa yang hadir ini yang sudah dijamin mesti masuk surga? Angkat tangan. Ini ngaji sudah berapa puluh tahun ya Yarjo? 20 tahunan. Ngoten mawon urung wani nggih. Aku loh dijamin mesti swarga. Berani mengatakan begitu? Ndak berani. Apa meneh ngrumangsani awake dhewe dosane? Oke. Nek kon mlebu swarga rasane rong patut, nek kan mlebu neraka ora kuat. Itu model kita. Maka jenengan tadi nyun sewu, ini kira-kira yang paling jauh dari mana? Selain saya Magetan maksudnya. Daleme sing adoh gek melaku sisan. Mungkin jenengan jajal hitung langkah 1, 2, 3, 4, 5 sampai rumah berapa. Maka demi Allah langkah kanan kita, kaki kanan kita mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Setiap langkah kaki kiri kita untuk thalabul ilmi, fa insyaallah gogrok nih dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bahkan jaminannya siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, kata Nabi, maka orang itu dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Jadi kalau pengen masuk surga Allah dengan cara yang paling mudah, sering-seringlah ikut taklim, sering-seringlah ikut pengajian. Soalnya apa? Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu kenal ya? Ibnu Mas'ud kenal? Gak kenal? Romai Rama? Oh kenal Pak. Ya. Ya. Kalau cah nom-nom CR7 kenal? Oh kenal Pak. Artis Free Fire sopo? Oh paham Pak. Ibnu Mas'ud itu suatu ketika dapat tamu, tapi ternyata tamunya membawa masalah. Ibnu Mas'ud, tolong nasihati saya. Hari ini, akhir-akhir ini saya merasakan hidup saya tidak nyaman. Berarti stres. Saya makan dengan lauk apapun gak iso ngrasakne enak mangan. Pernah ngalami? Kenapa kira-kira? Ojo jawabannya syariawan Pak, mulai ini otomatis ya. Kalau kita punya masalah, maaf, makan itu menjadi tidak enak, benar? Iya. Saya tidur walaupun pakai kasur sing mendut-mendut tumpuk telu sisan ya, itu kan empuk banget. Ora iso ngrasakne nyenyake tidur. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau penyakit itu berarti mangan ora enak, turu ora nyenyak, itu penyakit. Pertama, bawalah dirimu ke tempat orang yang membaca Quran, bacalah Al-Quran, atau kalau tidak, dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kan tadi enak tau ngrungokne ngaji tadi. Nanti bolehlah latihan rumus untuk baca Quran biar jelas di sini. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin naik. Ar-Rahmanir Rahim datar.
Maliki yaumiddin. Turun bareng sampai itu saja. 1, 2, 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Perlu kembangan supaya baca itu menjadi nyaman. Tirokane majelis gitu. Bayangkan bapak-bapak seandainya jadi imam jenengan ngimami ngeten iki kan dahsyat. Sing ngrungokne niku, wah imame bacaannya bagus. Nada yang pertama naik, alhamdulillahi rabbil alamin. Nada yang kedua datar, dan seterusnya. Pun mungkin latihan nggih. Munggah, datar, medun. Munggah, datar, medun. Nah, itu nanti kalau jenengan baca begitu insyaallah enak. Bawa dirimu ke tempat orang yang membaca Quran, bacalah Al-Quran atau dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Insyaallah dados tombo ati iku 5 sak maknane kaping pisan maca Quran angen-angen sak maknane. Yang kedua kata Ibnu Mas'ud, lek penyakit itu ada dalam hatimu, bawa dirimu ya ke majelis-majelis ilmu seperti yang kita lakukan hari ini. Insya Allah ini menjadi obat stres kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua, insya Allah ketika kita qaribun minallah, ketika kita dekat dengan Allah seperti janjinya Allah tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an, maka doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya lek donga Bapak Ibu, lek donga yakinlah bahwa doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ning yo aja kaya anak TK. Misal di Al-Baqarah 261 itu jelas orang yang bersedekah dengan hartanya kemudian digunakan untuk di jalannya Allah, Allah janji akan memberikan balasan 700 kali lipat. Saya baca flyer yang dikirim panitia ke saya, di sana ada tulisan siapkan infak terbaik. Enten tulisannya ngoten. Nah, ini di mana kotak infaknya ini? Oh, di depan. Sampun napa dereng? Alhamdulillah. Nek getun, aduh mau kok lagi sidik, mungkin tidak apa-apa, nambahi boleh ya panitia ya. Nah, kalau tahu ayat ini, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah sama dengan, lah ini pas musimnya, persis kayak orang menebar 1 biji gabah. Niku nek kula duduhne keng mriki jenengan lak ra ketok gabah, kecil gitu ya. Kemudian ambatat sab'a sanabila, dari 1 biji gabah tumbuh 7 pohon padi. Pohon padi namanya napa? Damen. Damen niku ora sing wis digepyok niku to. Nek urung digepyok jenenge napa? Wis pari ngono ya, menak ya. Kemudian ambatat sab'a sanabila, 1 gabah tumbuh menjadi 7 pohon padi, pohon pari niku wau. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habba, setiap pohon padinya menghasilkan 100. 1 kali 7 kali 100 the same 700. Jenengan tadi nglebokne 10.000, apa janjinya Allah? Kalau menurut ayat ini, Allah membalas kita berapa? Loh, oh 10.000 kok kali 700.
7? Iya, 7 ini mesti mergo kali 1 ya. Nolnya berapa? Nolnya 6, berarti berapa? 7 juta. Itu yang janji Allah di Al-Baqarah 261. Lek ra percaya jenengan buka. Ning sok-sok niki lah orang rapat tak yakin toh. Malah luwih yakin 1000 oleh 20.000 toh. Nah, masih bolak-balik. Waduh. Jatuh no, ngoten nggih. Mau menteng-menteng leh tuku 23. Pengumuman metune 32. Jatuh no. Bapak Ibu sekalian, maka ya cuman yuk jangan kayak anak TK. Ya Allah, saya tadi sudah memasukkan kotak amal 10.000 ya Allah. Mana 7 jutanya ya Allah? Ya jangan kayak anak TK lah ya. Yakinlah Allah pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Kan kita sudah hafal, "Famay ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin." Setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun Allah balas. Apalagi jenengan hari ini kan mengorbankan banyak nih. Mau mengorbankan kudune jogging itu melaku bersama keluarga. Jadi nek niati bareng melaku bareng kan enak ya. Jenengan ngorbane leh ndelok TV, jenengan ngorbane untuk kotak infak, jenengan ngorbane ajeng mriki mosok yo rados Mas yo sik adem barados sik dandan yo nganggo wedak yo nganggo parfum ragat. Tapi yakinlah setiap yang kita keluarkan kok untuk di jalannya Allah, Allah sudah nyiapkan gantinya. Tergantung percaya apa ora. Yang ketiga, insya Allah Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kita ketika kita dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sinten sing rawuh niki sing rumangsa ora tau duwe dosa, angkat tangan. Nah, awake dhewe niku metu klithih men lak ya wis banyak dosa. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, agar hidup kita terbebas dari stres, tercapai bahagia, maka yang kedua adalah qalbun sa'idun. Napa? Qalbun sa'idun. Qalbun itu hati, sa'idun itu bisa diartikan bahagia, bisa diartikan senang. Hati yang gembira. Hati yang apa? Gembira. Nah, pripun ben saged ngeten iki supaya hati kita selalu tenang. Yang pertama, monggo belajar untuk jadi orang bersyukur. Niki lek basane tiyang nggen kula Selosari, ning kula asli Mbukur. Nggih. Itu sering disebut gedang wohe pakel. Napa niku? Gedang wohe pakel. Diomongne gampang, nglakoni angel. Jadi orang bersyukur. Bu, dan kalau dikasih suami nafkah, apa ucapan jenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Jadi ora tau matur suwun ya. Kudune Allah ya dipuji, yang memberi ya dipuji. Caranya gimana? Alhamdulillahnya sudah benar. Tindak yang kedua, matur suwun. Kan endah dan enjoy kalau begitu. Ya sudah, alhamdulillah matur suwun ya Pak. Ngoten. Titik mawon jangan koma. Nek koma minggu dawa sian. Wis diparingi alhamdulillah matur suwun. Mong semene ngatane lambene ya karo jedet ngatane. Apa butuhe larang iki ndok mundak wisan. Ya. Coba. Alhamdulillah. Iki aku kan ngombe dhewe. Nggih, jazakumullah ya.
Baik, dugi pundi wau? Ndok. Masa tekan ndok. Alhamdulillah, matur suwun ya Pak. Bu, rahasianya laki-laki itu hingga sing lanang mesti rungokno kupingmu, Bu. Jenengan misalkan Bu nggih, misalkan bersikap bagus pada suami itu luar biasa. Mas, aku mangno jane arep ngegekne susu sampeyan. Ya. Ning begitu jeklekne kompor gase entek. Mara ning tangga tokone sik tutup. Mas, gek iki eneke mung banyu putih. Disugone ning karo mesem. Leh nyugone. Maka ini akan lebih dikasih kopi, teh, susu ning carane kleru. Bar dudek kilo kopi diombe ra diombe sirat nih sisan. Maka laki-laki tidak akan mau minum, Bu. Dia akan lebih senang walaupun hanya air putih tapi menyuguhkannya dengan mesem. Pak Bu, angkat tangan yang profesinya orang kesehatan. Yang profesinya orang kesehatan, oleh dokter, mantri atau apa, boleh angkat tangan satu aja. Wah, nggih maksud kula nek ada mungkin jenengan tanya. Bapak Ibu, lek pengen hati kita selalu bersyukur, gembira, bahagia, jenengan latihan senyum 223. Latihan apa? Senyum 223. Gimana itu? Lihat saya. Bibir ditarik ke kanan 2 cm, tarik ke kiri 2 cm, tahan 3 detik. Praktek? Nah, walaupun ketutup masker gak kita, nanti dicoba di rumah. Kenapa saya tanya, ada orang medis gak? Bu, orang mesem ngeten iki. Otot wajah yang ditarik jumlahnya 16. Tapi wong niku lek gini. Otot wajah yang ditarik jumlahnya 32. Jangan heran orang yang suka senyum insya Allah awet muda. Lek wis tuwek awet kan gitu. Mungkin dicoba ya, pulang. Mungkin istri suaminya ndak ikut atau suami istrinya ndak ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu cekreket. Mikirnya suaminya paham, alhamdulillah bojoku bar pengajian iso mesem. Nek bojone paham, ning lek bojone ra paham, lek tekok ya muwegel nih. Bu, kok guyang guyu ketutan kondi. Kurang ajar tadi nggih. Bersyukur kepada Allah, insya Allah akan mengantarkan kita untuk memperoleh hati yang gembira, hati yang senang. Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabat, menurut kamu orang yang kaya itu orang yang seperti apa? Kira-kira ya jawabane wong umum. Wah, Nabi, wong kaya niku wong sing duwite oke. Nggih. Sawahe ombo, omahe magrong-magrong, bojone bojone ayu apa kan? Ganteng. Ya. Terus ATM-e didudut ora entek-entek. Mergo ora enek saldone. Ndak, maksudnya saking banyaknya duit. Ya. Dados nyuwun pangapunten. Umumnya orang akan jawab begitu. Tapi ternyata Nabi mesem. Bukan itu sahabat yang saya maksud. Orang yang kaya itu diberi anugerah oleh Allah berapapun dia terima dengan ridho. Dengan apa? Ridho. Napa ridho itu? Bukan ikhlas, ridho.
Nyan kan sering berdoa, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Apa artinya itu? Aku rela Allah Tuhanku. Berarti ridho itu rela. Diberi Allah berapapun, setelah kita ikhtiar, setelah bekerja keras, setelah kita berupaya untuk mendapatkan, diberi oleh Allah berapapun. Nyun sewu, saya kalau begini namanya apa? Gini nih lah, senden, bersandar. Bahasa agamanya tawakal. Maka ada istilah Inggris, man process God disposes. Kita manusia diberikan kewenangan untuk berusaha, tetapi disposisinya, ketentuannya ada di tangan Allah. Enak. Makanya Bu latihan nggih, dikasih suami berapapun alhamdulillah, tambahi matur suwun, insyaallah enak. Yang kedua, ben atine awake dhewe seneng dan gembira. Jelas ayatnya, insyaallah jenengan semuanya sudah hafal. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sekali aja monggo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ada juga kata Nabi, dua kalimat ringan diucapkan tapi timbangan kebaikannya berat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Monggo. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, insya Allah hati kita menjadi tenang. Bapak Ibu, sudah siap nanti sewaktu-waktu dipanggil Allah? Sampun siap napa dereng? Belum. Jeng napa siape? Padahal yang namanya garis kematian itu siap ora? Siap, seneng ora? Seneng, gelem ora? Gelem. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Diundur sesaat tidak bisa, dijokne yang nggak bisa. Itu namanya kematian. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Jelas. Siapa yang mati, dia memahami, bisa berkata la ilaha illallah bareng. La ilaha illallah, artinya mulutnya bisa mengatakan la ilaha illallah, kemudian juga ketika dia meninggal tidak dalam keadaan syirik, Nabi menjamin dakhalal jannah, orang itu pasti akan masuk surga. Ning nyun pangapunten, pas sakaratul maut muni niku yo ora gampang. Mboten ngeten-ngeten niki. Bahkan sok-sok niku tergantung latahe awake dhewe apa yang sering diucapkan. Maaf nggih, etikanya lek jenengan kesandung apa yang diucapkan? Itu nek wis ngaji. Nek sok-sok urung ngaji begitu kesandung sing dunekne napa? Lah niku nggih kewan metu kabeh. Begitu kesandung kuda. Ini basa Jawa, aja diunekne. Ya. Maka harapan kita dengan kita sering mengucapkan la ilaha illallah, maka kula sarankan jenengan lek badhe mapan sare, kalau mau tidur usahakan kata yang terakhir ucapan la ilaha illallah. Jagani lek sesuk-esuk ora iso tangi.
Maka dalam tidur kita seandainya bablas mati, maka kita sudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, insyaallah dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dijadikan sebuah kebiasaan. Yang ketiga, karena waktu, lek pengen terbebas dari stres, bahasa Arabnya yahtamu bil akhirin. Napa? Yahtamu bil akhirin. Apa itu? Apabila kita punya kepedulian terhadap orang lain. Orang yang selalu memikirkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Hadisnya jelas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang punya manfaat bagi orang lain. Solih itu artinya apa? Solih. Solih kan artinya baik. Tapi ada yang bagus juga, namanya muslih. Muslih itu artinya penyeru kebaikan. Harapannya awake dhewe jangan hanya solih secara individu, tapi monggo belajar untuk menjadi orang yang solih secara sosial. Dan masuk sini kan wis dipapak ya, dengan banyak tulisan terkait dengan bagaimana tadi surah Al-Baqarah ayat 261, ketika kita punya kepedulian kepada orang lain. Yang ngetren dan sering dikisahkan kan ketika Aisyah, kenal nggih Aisyah? Siapa itu? Istrinya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar, bapaknya Aisyah, ini mendatangi rumahnya Aisyah. Terus nanya gini, Aisyah, ada ndak sunnah Nabi yang belum saya lakukan? Pertanyaannya orang hebat itu seperti ini. Aisyah, ada ndak sunnah Nabi yang belum aku lakukan? Aisyah menjawab, ayah, semua sudah engkau lakukan kecuali satu yang belum engkau lakukan. Kaget Abu Bakar, apa itu Aisyah? Begini ayah, Rasulullah itu punya kebiasaan bagus. Setiap pagi beliau pergi ke pasar, di depan pasar ada pengemis Yahudi buta. Begitu datang ke tempat itu, Nabi langsung nyuapi orang itu. Begitu disuapi, wong niki sik ngomong, ojo cedak Muhammad, jangan dekat Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu kelakuannya elek. Kira-kira lek jenengan posisinya ada di Nabi Muhammad, posisinya ya, terus jenengan memberi orang sing jenengan wai muni ngoten utawa ndulang, kira-kira pripun? Ya minimal dilek nih sak sendoke ngeten ya. Bayangkan. Akhirnya besok pagi dipraktekkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar datang langsung nyuapi. Apa kata orang ini? Hei, siapa kamu? Loh, saya yang nyuapi kamu tiap hari, kata Abu Bakar. Oh, ndak bisa, Bu. Nyuapi saya itu apa yang mau dimasukkan ke mulut saya itu sudah dilembutkan dulu sehingga saya tidak perlu capek-capek ngunyah. Ketika nyuapkan dengan cara yang terbaik, merinding kula nih. Abu Bakar itu sampai nangis. Ya Allah, Rasulullah ternyata dalam berbuat baik kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Suami, hindari ya kata-kata ini. Welek ora tak rabi lah ora dadi wong. Dadi apa? Pak, hati-hati ya. Jangan sering-sering mengucapkan itu. Janganlah, jangan sering-sering. Bu, wis sing lanang ngomong ngono, sing wedok leh muni ya mena. Halah, heleh karo jedet lambene wis alamat iki. Biyen awakmu rene nggawa
kok iso jenengan ya. Hati-hati loh ya. Hindari kalimat-kalimat ini. Rasulullah ngajari memberi sesuatu dengan cara yang terbaik. Akhirnya Abu Bakar nanya, wis ora iso ngempet. Bro, bahasane sakniki nggih. Awakmu roh ra sing nyuapi awakmu bendina kuwi sapa? Ya ora roh. Ning aku pesen, kowe aja cedak Muhammad. Muhammad ki ya diceritakne. Abu Bakar terus, bro, sing ndulang awakmu bendina kuwi ya Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Orang terkejut lah ngoten. Ibu bapak pernah kisinan. Kisinan. Diundang manten, jenengan ora teko, mboten rawuh, neng pasar petuk. Ditekoni, "Jen, kok ora ning nggonku nyapo bae?" Yo, niku muka niku rasane kaya dibeset-beseto. Pomo maune kira-kira arep teko nyumbang 100, kira-kira pomo niku dijoli 1 juta ra apa-apa. Sing penting wirange ilang. Orang ini juga begitu. Hai Muhammad, orang yang selalu saya hina, ternyata justru orang yang berbuat baik kepada saya. Abu Bakar, saksikan olehmu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang ini masuk Islam bukan karena diajak Nabi, tapi masuk Islam karena kebaikan akhlaknya Nabi kepada orang itu. Monggo belajar nggih. Nah, jadi lek wis memberi orang, ya sudah, hilangkan penyakit ada. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Kata-kata yang baik, memaafkan jauh lebih baik daripada memberi ning pakai ngomel. Halah, awakmu lek ora tak bantu lek ya kaing-kaing to. Wong ning sing dibantu kok kaya ning kiye ya. Insya Allah Bapak Ibu, kepedulian kita kepada orang lain bukan akan menghilangkan rezeki kita. Demi Allah, justru akan menambah, memperluas rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Latihan nggih. Abu Bakar pernah matur ngeten, lek kamu pengen surganya Allah, maka belajarlah berbuat baik. Baleni, kalau kamu ingin masuk surganya Allah, maka belajarlah berbuat baik. Ternyata Bu Pak, berbuat baik itu perlu latihan, by proses, step by step, setahap demi setahap. Untuk berbuat baik ternyata perlu belajar. Yang kedua, insya Allah manfaat dari peduli kepada orang lain itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu fi aunil abdi makana al abdu fi auni akhi, jelas Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi insya Allah setiap masalah yang kita hadapi itu akan terselesaikan di saat kita bisa menolong orang. Ya, saya sering ngobrol sama Kiai Sarjo. Awake dhewe niku mikir wong, ya, mikir anake wong. Tapi alhamdulillah nggih, kita punya keyakinan Allah membalasnya mungkin tidak langsung ke kita. Mungkin bisa melalui anak kita, mungkin bisa melalui cucu kita. Seandainya nih di dunia tidak diberikan, demi Allah di akhirat kelak pasti akan diberikan. Biasane piantun lek ajeng budalne mayit, biasane lek ngeten, mugi-mugi almarhum utawi almarhumah padang dalane jembar kubure tinampi marang gustine di ngapura dosane. Almarhum sae napa sae? Rawani sing nawakne niku sae napa awon? Dijawab awon, remek niku. Mesti pertanyaannya sae napa? Yang akan jembarne kubur kita, yang akan membuat kita yang akan membuat kita padang dalane tadi, salah satunya adalah
kepekaan dan kepedulian kita kepada orang lain. Maka yakinlah Allah akan menolong kita manakala kita mau menolong orang lain. Yang ketiga, insya Allah Allah melapangkan kesusahan dunia dan akhirat kita. Bu, Pak, ada sesuatu yang istimewa dari orang-orang yang mau peduli kepada orang. Tapi memang sekali lagi ini perlu latihan. Awalnya ya gak apa-apa, dipaksa dulu untuk peka sosial. Sing rawuh niki saya tanya jujur, siapa yang di rumahnya bajunya kurang dari 10, angkat tangan. Ibu-ibu kadang-kadang sepatunya jejer, ya, koleksi. Soalnya nggak mau kalah dengan artis koleksi sepatu. Apa manfaatnya ketika kita punya koleksi sepatu yang banyak, tetapi tetangga sebelah kita anaknya ngomong sama orang tuanya, "Bu, aku tak rasa sekolah ae." Lah nyapa tole? Lah delok to sepatuku. Sementara tetangga sebelahnya mungkin kita sepatunya lebih dari 10 ditaruh di koleksi. Ya Allah. Nauzubillah. Bapak Ibu, ada 2 jenis orang miskin ya. Yang pertama as-sa'il, yang kedua al-mahrum. Apa? As-sa'il dan al-mahrum. Siapa as-sa'il itu? Orang yang miskin, dia berani meminta. Ya, orang miskin dia berani meminta. Tetapi al-mahrum, wong sing miskin tetapi dia punya harga diri, tidak mau meminta. Meminta enggak mau, tapi kalau diberi mau. Siapa yang harus paham terhadap al-mahrum ini? Ya orang lain. Bu, gene jenengan tesih usum njaluk lombok ning tanggane. Nggih jenengan paringi. Alhamdulillah. Jeng njaluk lombok ya loro eng. Ya, kono epek mutele 10. Nembunge pinten? Loro. Sing loro halal, sing 8 haram. Nek dublek dadi sambel 10 haram kabeh. Makanya lek minta ya sing akeh sisan. Jen njaluk lomboke ya 10 he. Ngoten nggih. Mungkin paling sing duwe lombok lek jawab ngeten, ya wis kono yu jabelen sak wete. Lha wong wae mung 11 mbok jaluk 10 gitu ya. Inilah hebatnya. Maka Bapak Ibu, sampai Rasulullah mengancam, isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahmi wa jarusuk. 2 golongan manusia yang pada hari akhirat nanti Allah melihat orang itu tidak mau. Nauzubillah. Allah melihat aja nggak mau. Mungkin bahasa kasarane al-gilo. Enten orang yang Allah melihat orang itu tidak mau. Siapa itu? Yang pertama qati'ur rahmi, orang yang suka memutus tali persaudaraan. Nauzubillah. Hati-hati. Sosok mung gara-gara nyumbang iso medhot pas seduluran lho nggih. Tulisi amplope Marsono Selosari Magetan. Isenit abang loro blung dilebokne kotak. Terus kare sing duwe gawe, monggo Pak, dahar. Nggih. Delalah suguhane cocok, adem-adem suguhane RAWUN. Nah, kadung imbuh sego, ciduk rawone ternyata ora enek sing langi. Mikir 200, Bro. Oh, paling iki adae oval. Juweng kitengki ngoten diangkat melih ora enek sing langine. Saking kacelatine ciduk suntak ning piring bareng ngoten digledakne tinggal mulih ning dalan cerita. Getun aujen. Lha nyapa? 200 karepku oleh sing nglangi, lah kok sing nglangi upo? Ndak ada yang nglangi. Lah kok lali sing dijak omong niki dulure sing mantu. Angkat telepon, "Jeng, mau si fulan leh ning nggonmu rung oleh apa-apa." Kemropo atine perintah anak wedok, "Nduk, golek rantang tingkat 3." Jenenge wong kemropo. Kirim mono kae. Ngisor dhewe sego sing punel. Punel apa bulan?
Bulan nomor loro daging nek mau pas suguhan irisane sak mene-mene gawe 3 driji irisane ya beki dhuwur dhewe kuwahe kaya ana sing kenthel terno. Assalamualaikum salam sing dikongkon ya rada ndelodok sisan Bu dikengken jare jenengan urung oleh ngoten nggih ya Allah lah sing diteri yo harga dirinya lambene ya karo jedet sisan apa rumangsamu aku ra iso tuku daging sapi ngoten iki karo diwedeni ngoten iki ya Allah putus persaudaraan hanya gara-gara napa rawon hati-hati ya makanya baik karena waktu. Yang keempat agar supaya kita bebas dari stres dan tercapai bahagia monggo belajar fal yusamahu ba'dukumul akhar. Apa itu? Saling memaafkan. Ada pertanyaan menarik Bu Pak, sing abot niku meminta maaf napa memaafkan? Meminta. Ada yang jawab memaafkan. Lek menurut Marsono podo abote. Meminta maaf bagi orang yang egonya tinggi, gengsi, aku kok kon njaluk ngapura, pangkatku luwe dhuwur. Nyanyi TMB ngapa niku? Tiada maaf bagimu TMB. Hati-hati ya, jangan sering nyanyi itu. Tiada maaf bagimu, akhirnya tidak mau memaafkan orang. Maaf Bapak Ibu, meminta maaf dan memaafkan insya Allah. Nun saya nek bosone piantun bukur tawa silosari ngangglongne ati. Apa itu? Suami punya salah sama istri, Pak? Halo? Punya salah sama istri? Sudah minta maaf? Dek nopo? Dek bodoh? Ya Allah. Bu, punya salah sama suami? Sudah minta maaf? Dek nopo? Terus bar bodoh nyidak maaf lagi pada? Sudah minta maaf? Jeng nopo? Boten nih, aduh. Pun pulang ini nantilah bilang ya. Cokol tangan ini, cek ngoten nggih, cium tangan, cipika, cipiki ora trimo, cipitok ora apa-apa nggih, cium gaduknya. Pak, lek aku selama iki duwe salah ning sampean, aku njaluk ngapura. Nek bapake paham jos. Alhamdulillah Bu, podo-podo. Menak. Nek bapake ora paham, buwe apa arep mati? Ya Allah, minta maaf kok diterjemahkan Arab mati. Nauzubillah. Maka memaafkan insya Allah ciri kehebatan seseorang karena mampu mengendalikan nafsunya. Yang kedua, pintu terciptanya saling mencintai. Yang ketiga, seperti disebutkan Allah, wal afina aninas, itu adalah ciri orang yang bertakwa. Terakhir sebagai penutup, wadudul lil akharin, orang yang ramah, bahasa mriki napa? Grabyak kepada orang lain. Ketemu orang tadi apa? Kuncinya senyum. 2, 2, 3 ngeten. Oh enak didelok. Wis gapruan, lah kok ngeten. Bayo. Niku jarene sakitnya tuh di sini. Oh wis gapruan ngeten, lah kok melengos. Ya. Nah, hati-hati. Maka insya Allah keramahan itu otomatis akan memperbanyak teman, memperbanyak rezeki. Yang kedua, insya Allah akan menyebabkan hati dan fisik kita menjadi sehat. Menjadi apa? Menjadi sehat. Salah satu contohnya tadi. Maka monggo belajar untuk itu semuanya.